yang paling sulit menyusun bab 1. Jadi terutama di latar belakang masalah ini. Nah, sehingga kalau nanti Anda sudah bisa menyusun di bab 1-nya, maka bab 2 dan seterusnya itu nanti akan lebih mudah. Nah, untuk yang di ruang lingkup penelitian dan keaslian penelitian, itu nanti jika kamu mengajukan judulnya itu naratif review, maka nanti di dalam bab 1-nya tidak ada ruang lingkup penelitian dan keaslian penelitian. Namun, jika bukan naratif review, maka itu harus muncul. Dan jika kamu mengajukan judul naratif review, itu sebenarnya dasarnya juga harus dari keaslian penelitian itu. Artinya dari literatur referensi-referensi yang Anda baca itu, apakah itu bisa dilakukan naratif review atau bisa dilakukan eksperimen atau observasi atau korelasi yang langsung berhubungan dengan manusia. Nah, itu dasarnya nanti di dalam menyusun atau mengajukan judul. Tolong diperhatikan hal-hal itu. Oleh karena itu, pada materi kedua Ibu ini adalah bahwa nanti tujuannya adalah untuk menguasai konsep teorinya. Jadi nanti bagaimana menyusun masalah penelitian, menyusun tujuan penelitian, kemudian manfaat, ruang lingkup, dan keasliannya. Itu konsepnya bagaimana. Tetapi kemudian pada saat skill lab, Anda harus mampu mengaplikasikan. Jadi gitu, harus mampu mengaplikasikan dari apa yang sudah yang sudah Ibu sampaikan ini. Ya, oke. Nah, saatnya sebenarnya inilah proses penelitian itu, mulai dari pengajuan judul sampai ke kesimpulan. Setelah kesimpulan, belakangnya ada daftar pusaka, ada lampiran, kan gitu ya. Tetapi di dalam proses penelitian itu sampai mulai pengajuan judul sampai ke kesimpulan sebenarnya. Nah, di dalam mengajukan judul, maka saya kemarin sudah berpesan, tolong Anda istilahnya apa? Cari ada masalah apa tidak? Karena seperti yang kemarin di dalam topik yang pertama, Ibu sampaikan bahwa setiap kali ada penelitian, tentu ada masalah yang ingin dipecahkan. Tetapi tidak semua masalah itu perlu dilakukan penelitian. Itu kata kuncinya. Maka bagaimana menemukan masalah itu? Menemukan masalah itu, jadi Anda melihat fenomena yang ada di lahan, di lapangan, begitu ya. Kemudian Anda membaca dari teori atau daftar pustaka atau pustakanya. Contoh misalnya, kamu membaca suatu artikel penelitian bahwa ada pengaruh ultrasound dan TEN terhadap penurunan nyeri pinggang bawah. Low back pain myogenic misalnya. Tetapi di sisi lain kamu membaca pengaruh itu tadi ultrasound dan TEN. Kamu membaca bahwa ini ada pengaruh massage dan TEN di dalam menurunkan nyeri pinggang bawah myogenic. Nah, kalau membaca dari dua artikel ini, kira-kira kamu bisa mendapatkan masalahnya enggak? Dari membaca dua judul ini tadi. Yang pertama, pengaruh ultrasound dan TEN terhadap penurunan nyeri pinggang bawah, myogenic. Yang kedua, pengaruh massage dan TEN terhadap penurunan nyeri pinggang bawah, LBP myogenic. Pertanyaannya adalah, mestinya adakah perbedaan, kan gitu kan ya? Kalau si Faik Diantama punya pasien LBP myogenic, low back pain, nyeri pinggang bawah myogenic yang disebabkan oleh karena ototnya yang spasme. Kemudian Faik memberikan ultrasound dan TEN, nyerinya berkurang, ya toh? Lalu Hafiz, Raffi ketemu juga pasiennya LBP myogenic, tapi diberikan massage dan ultrasound karena menjalankan dari massage dan TEN.
menjalankan dari artikel yang sudah dibaca tadi kan, bahwa itu dia berpengaruh, sama-sama berpengaruhnya gitu kan. Nah, mestinya dalam benak pikiran ibu, yang gitu kan, Pak Ik, kira-kira antara ultrasound dan TEN dengan apa namanya massa dan TEN lebih baik mana kan gitu kan ya? Apakah ada perbedaan kan gitu? Nah itu masalah enggak itu? Masalah. Nah bisa kamu angkat menjadi judul perbedaan ultrasound dan TEN, ya ultrasound dengan TEN dan massage dengan TEN terhadap penurunan nyeri pinggang bawah pada LBB myogenic kan gitu. Sesuai dengan kemarin di materi Ibu yang pertama bahwa di situ harus ada variabel terikat, ada variabel bebas, ada subjek kan sudah jelas gitu ya. Nah, di situ kan ada itu. Maka dari kajian teorinya masuk. Oh iya, massage bisa menurunkan nyeri. Oh, TEN bisa menurunkan nyeri. Oh, ultrasound bisa untuk menurunkan nyeri. Ya kan semuanya masuk kajian teorinya. Maka disusunlah hipotesisnya tadi. Menyusun hipotesis itu berdasarkan dari masalah dan kajian teori tadi. Oh, ada perbedaan, Bu, kan gitu. Tetapi di dalam menyampaikan hipotesis ada perbedaan ini Anda harus menyusun bab 1, bab 2 dulu. Bagaimana kajian teorinya, bagaimana ultrasound terhadap penurunan nyerinya, bagaimana TEN terhadap penurunan nyeri, bagaimana massage itu disampaikan di dalam bab 2. Kalau yang non narrative review disampaikan kajian teorinya bagaimana kan gitu ya, sehingga nanti bisa menunjukkan adanya suatu hipotesis. Oh, ada perbedaan ultrasound dengan TEN dan apa namanya massage dengan TEN terhadap penurunan nyeri LBB myogenic, hipotesisnya. Nah, di situ dari hipotesis itu maka akan bisa menentukan variabelnya. Apa sih sebenarnya variabel bebasnya? Oh, variabel bebasnya itu ultrasound dan TEN dan massage kan gitu ya. Massage dan TEN kan tadi tanya sama. Sedangkan variabel terikatnya yang diukur. Variabel terikat itu kamu mengukur apanya? Kelincahannya, nyerinya, keseimbangannya, motorik kasarnya, motorik halusnya, gitu. Kalau neurologi, kalau kemarin yang apa kardiopulmoner ya sesak napasnya, ekspansi toraknya, kan gitu ya. Kalau SST, ya apakah terkait dengan keseimbangannya? Nah itu adalah variabel terikat. Variabel terikat itu variabel yang kamu ukur itu apa terkait dengan faktor yang mempengaruhi dari variabel yang apa namanya variabel bebasnya tadi. Nah, di situ akan menentukan alatnya, instrumennya. Oh, kalau Pak tadi mau mengajukan perbedaan ultrasound dan TEN dengan TEN dan massage dengan dan TEN dalam penurunan nyeri. Nah, alat ukurnya nyerinya itu apa? Menggunakan FAS atau VDS atau VRS. Nah, itu berdasarkan nanti di bab 2 tadi. Bahwa di bab 2 itu harus kamu tulis nantinya. Oh, untuk mengetahui teori dari nyeri, maka definisi nyerinya apa. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri, faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian alat ukur nyerinya ada berapa? Oh, yang saya tahu ada FAS, ada VRS, ada NRS, ada PDS, Bu. Ya, silakan sekarang dijabarkan di bab 2. FAS itu definisinya seperti apa, cara mengukurnya bagaimana. Nah, sampai kemudian interpretasi hasilnya dikatakan nyeri sedang, nyeri ringan, nyeri berat. Nah, di situ alat atau instrumennya jelas. Cuman pada waktu Anda menyusun skripsi atau proposal itu, saya sarankan alat atau instrumen itu sudah dalam kondisi teruji reliabilitas dan apa namanya validitasnya. Karena kalau tidak nanti kamu akan mengukur dulu sebelum itu digunakan. Nah, nanti jadi waktunya akan lebih lama. Dari situ akan menekan desain penelitian. Nah, desain penelitian itu apa namanya terkait dengan yang tadi mau satu kelompok atau dua kelompok. Kalau dua kelompok berarti yang satu diberi ultrasound dan TEN, yang satu diberi massage dan TEN. Nah, itu kalau desain penelitiannya dengan dua-duanya digabung berbeda.
Kalau dipisah berarti pre and post test itu group design with control apa tidak. Tapi kalau misalnya dia kombinasi kan akan berbeda judulnya. Kombinasi ultrasound dengan apa namanya TEN dan massage dengan TEN dalam penurunan nyeri HBP myogenik kan gitu. Desain penelitiannya sehingga dari situ akan menentukan kalau itu 2 kelompok maka sampelnya ya dibagi 2 kelompok. Tapi kalau 1 kelompok ya berarti sampel itu digunakan untuk 1 kelompok. Kalau dalam perhitungan sampelnya itu besarnya 30 ya berarti 30 itu untuk 1 kelompok. Tapi kalau ada yang di situ desainnya ternyata kamu gunakan 2 kelompok, maka sampelnya nanti juga dibagi untuk 2 kelompok. Maka itu menentukan dari alat instrumen atau desain itu menentukan sampelnya. Sehingga dari sampel ini kamu lakukan penelitian terhadap sampel bukan responden bukan ya tak? Maka kamu mendapatkan apa? Data empirisnya. Data empiris itu berupa apapun tergantung dari rencana apa namanya penelitianmu itu. Misalnya tadi kan yang diukur nyerinya ya berarti data empiris nyeri sebelum diberikan perlakuan ultrasound sama massage gitu ya dengan TEN tadi itu maka data nyerinya sebelum berapa nyeri sesudah berapa usia jenis kelaminnya laki-laki ada berapa perempuan ada berapa nah itu data empirisnya sehingga data empiris itu kemudian diolah menjadi analisis data sehingga nanti diuji dulu apakah normalitasnya nanti kita berbicaranya di topik di analisis data ada di variabel penelitiannya juga ada gitu ya nanti dari situ akan setelah analisa data apa namanya semuanya sudah dimasukkan ke dalam Excel pertama kemudian nanti untuk dipindah di SPSS-nya maka tadi kemarin sudah saya bilang ya saya pesan ya tolong laptopnya bisa diinstal untuk SPSS-nya dan dicoba untuk ditulis sehingga nanti artinya tidak bisa atau belum untuk SPS-nya nanti untuk analisa data untuk di Skilab 7, 8, 9, 10 sama di praktikumnya. Nanti untuk SPSS-nya. Nah, dari hasil analisa data itu nanti akan bisa kita simpulkan apakah hipotesisnya diterima apa tidak. Itu. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Silakan. Belum ada, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Nah, berbicara masalah penelitian, apa sih sebenarnya masalah penelitian itu? Gap itu kesenjangan. Maka kemarin tadi